Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Arista Kurniawati, NIM akhir 042. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas IHB 1. Saya di sini akan menyampaikan penugasan dari mata kuliah Ulumul Hadis untuk penugasan ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Yunita. Materi yang akan saya bahas yaitu kodifikasi hadis, yang terdapat 3 poin, yaitu latar belakang kodifikasi hadis, itu yang pertama. Yang kedua itu masa periode kodifikasi hadis, dan yang terakhir yaitu fase-fase kodifikasi hadis. Untuk lebih mengenal kodifikasi hadis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui secara singkat apa sih sejarah kodifikasi hadis itu. Baik, sejarah kodifikasi hadis. Kata kodifikasi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawana, yudawinu, tadwinan, yang berarti pembukuan. Pembukuan merupakan mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembar-lembaran dan hafalan yang ada di dalam dada, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Secara resmi, kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah pada kepemimpinan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan wara, hingga beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintah ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis, disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis semakin lama banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir jika tidak segera dibukukan maka akan hilang dan lenyap. Jadi, kata kodifikasi itu garis besar yaitu pembukuan atau mengumpulkan sesuatu yang tertulis atau hafalan. Kemudian, kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada dinasti Umayyah pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan kodifikasi hadis karena kesadaran atas banyaknya para perawi yang semakin lama banyak yang meninggal. Kemudian beliau juga khawatir jika hadis tidak segera dibukukan maka akan hilang dan lenyap. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi pokok bahasan kita, yaitu kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kodifikasi hadis. Hadis merupakan pedoman kedua bagi umat Islam di dunia setelah Al-Quran, yang memiliki peranan penting dalam disiplin ajaran Islam. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Dengan demikian, keberadaan hadis dalam proses kodifikasi sangat berbeda dengan Al-Quran. Sejarah hadis dan periodisasi penghimpunannya lebih lama dan panjang masanya dibandingkan dengan Al-Quran. Hadis butuh waktu 3 abad untuk mengkodifikasikannya secara menyeluruh. Banyak lika-liku panjang dalam sejarah pengkodifikasian hadis yang berlangsung pada waktu itu. Munculnya niatan untuk mengkodifikasikan hadis
pada periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Kekhawatiran akan hilangnya hadis Nabi yang disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabi'in yang benar-benar ahli di bidangnya, yaitu ahli di bidang hadis, sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Yang kedua yaitu munculnya hadis-hadis palsu merupakan alasan yang paling kuat untuk mengadakan kodifikasi hadis. Yang ketiga, pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang Siffin yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Hal itu kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok, sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Persoalan yang menentang bangkitnya semangat para muslim, khususnya Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah, untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara pembukukannya. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu masa periode kodifikasi hadis. Masa periode kodifikasi hadis itu ada 7. Yang pertama adalah periode kodifikasi hadis pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, karena di samping akan bercampur hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, tidak sedikit di antara para sahabat banyak yang berinisiatif menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabat untuk menulis hadis, sehingga banyak di antara para sahabat yang memiliki syahifah hadis. Yang selanjutnya yaitu pada periode kedua. Periode kedua adalah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis. Nabi SAW sebagai bentuk kehati-hatian usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Selanjutnya, hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif, bahkan terjadi perpecahan dan fitnah dalam umat Islam itu sendiri. Di antara munculnya nabi palsu, terbunuhnya Umar, Utsman dan Ali, banyak sahabat yang tidak suka kepada Utsman, dan munculnya Syiah, serta masih banyak lagi. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima kegiatan periwayatan hadis. Para sahabat pada periode ini meriwayatkan hadis melalui cara yaitu bil lafzi dan bil makna.
Pada periode ketiga. Periode ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah, dari kota, desa, sampai ke pelosok. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda, dan tabi'in atau pada masa dinasti Muawiyah sampai akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini wilayah Islam sudah sampai ke Syam, Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand hingga Spanyol. Bertambahnya wilayah Islam berdampak pada persebaran hadis di dalamnya. Selanjutnya yaitu periode keempat. Pada periode ini penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulis dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada 717 sampai 720 Masehi. Perintah resmi tersebut sebagai instruksi langsung dari Umar untuk seseorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amri bin Hazm atau Ibnu Syihab Az-Zuhri yang menjabat sebagai gubernur di Madinah, agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasikan hadis adalah yaitu sama dengan yang tadi, yaitu khawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan khawatir akan bercampuran hadis Nabi SAW dengan hadis palsu. Pengkodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintah Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad ketiga Hijriah. Selanjutnya yaitu periode kelima, yaitu periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ketiga Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mamun sampai Al-Muqtadir. Periode ini, ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis yang mauquf dan maqtu. Pada periode ini dilahirkan kitab induk hadis, Kutubus Sittah, di antaranya 1. Al-Jami Asy-Syahihah, karya Imam Al-Bukhari 194 sampai 252 Hijriah. Yang kedua, Al-Jami Asy-Syahihah Asy-Syahih, karya Imam Muslim 204 sampai 261 Hijriah. Yang ketiga, Sunan Abu Daud, karya Abu Daud 202 sampai 261 Hijriah. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi, karya At-Tirmizi 200 sampai 279 Hijriah. Yang kelima, Sunan An-Nisa'i, karya An-Nasai 215 sampai 302 Hijriah. Yang terakhir yaitu Sunan Ibnu Majah, karya Ibnu Majah, yaitu 207 sampai 273 Hijriah. Selanjutnya pada periode ke-6. Pada periode ini merupakan masa pemeliharaan, penertiban, dan penambahan dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tempatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah.
Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis diantaranya. Pertama, Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, karyanya Al-Mujam Al-Kabir, Al-Mujam Al-Awsat, Al-Mujam Asy-Syahir. Yang kedua, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruqutni, karyanya Sunan Daruqutni. Yang ketiga, Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, karyanya Syahih Ibnu Huzaimah. Yang keempat, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubra. Kelima, Asy-Syaukani, karyanya Nailul Autar. Dan yang terakhir, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya Riyadhus Shalihin. Dan yang terakhir pada periode ke-7. Periode ini pensyarahan, penghimpunan, dan pentahrijan. Pada periode ini ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan sempurna adalah Imam Iraqi 806 Hijriah, Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 Hijriah, dan Asy-Sakhawi 902 Hijriah. Selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik fase-fase hadis, ulama, dan produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu hadis abad 2 Hijriah, fase kedua. Periode ini merupakan periode di mana hadis Rasulullah mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi, karena pada masa itu wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah luar Jazirah Arab, dan para sahabat yang menjadi sumber rujukan bagi ahli hadis dengan hafalan dan catatan pribadi mereka mengenai hadis para sahabat yang sebagian besar telah meninggal dunia karena faktor usia dan meninggal di medan perang. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, kitab periode kedua ini menghimpun hadis Nabi SAW serta fatwa sahabat dan tabi'in. Yang kedua, himpunan pada masa ini masih tercampur antara topik yang ada. Yang ketiga, belum dijumpai pemisahan antara hadis-hadis berkualitas syahih, hasan, dan dhaif. Ulama pada fase kedua ini adalah Malik, Yahya ibnu Sa'id al-Hadhan, Waqi ibnu al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syubah ibnu Hajjah, Abdul Ar-Rahman ibnu Mahdi, Al-Auzai, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Produk yang dihasilkan yaitu kitab Al-Muwatta Imam Malik.
Yang kedua, Musnad al-Syafi'i, Imam al-Syafi'i, kumpulan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Um. Mukhtalful hadis, Imam al-Syafi'i, mengandung pembahasan cara menerima hadis sebagai hujah dan cara-cara mengkompromikan hadis-hadis kelihatannya kontradiktif satu sama lain. 4. Al-Syirat al-Nabawiyah, Ibnu Ishaq, berisi perjalanan hidup Rasulullah dan peperangan pada masa Rasulullah, yaitu pada fase ketiga abad ketiga Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah merupakan puncak usaha pembukuan hadis, masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari mukadimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab dan Persia. Ulama pada fase ketiga ini yaitu Musa ibnu Abdillah al-Abashi, Musdad ibnu Mushhad, Nuaim ibnu Hammad, Abu Ya'la al-Mausli, al-Humaidi. Produk yang dihasilkan yaitu Al-Musnad disusun oleh Nuaim ibnu Hammad, Al-Musnad disusun oleh Abu Ya'la al-Mausli, Al-Musnad disusun oleh al-Humaidi, dan yang terakhir yaitu Al-Musnad disusun Alin al-Madani. Usaha ulama besar pada abad ketiga tersusun kitab hadis, di antaranya kitab Syahih, kitab Sunnah, dan kitab Musnad. Tersusun juga 6 kitab hadis yang terkenal yang disebut Kutub al-Shittah. Pertama, Al-Jami al-Syahih karya Imam Al-Bukhari 194 Hijriyah sampai 252 Hijriyah. Yang kedua, Al-Jami al-Syahih karya Abu Daud 202 sampai 261 Hijriyah. Yang ketiga, Al-Sunan Abu Daud karya Abu Daud 202 sampai 261 Hijriyah. Al-Sunan karya Al-Tirmizi 200 sampai 279 Hijriyah. Al-Sunan karya Al-Nasai 215 sampai 302 Hijriyah. Al-Sunan karya Ibnu Majah 207 sampai 273 Hijriyah. Hadis abad 4 sampai 7 Hijriyah yaitu masuk dalam fase 4. Masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad yaitu antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Han tahun 656 Hijriyah atau 1258 Masehi. Ulama pada fase 4 ini yaitu Sulaiman bin Ahmad al-Tabari, Abdul al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni, Abu Awanah Yakub al-Shafrayani,
Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali al-Baihaqi. Karakteristik periode ini adalah para ulama memperkenalkan sistem baru, yaitu Kitab At-Taraf. Dalam penyusunan menyebutkan sebagian matan hadis tertentu, kemudian menjelaskan seluruh sanadnya dari matan itu. Yang kedua yaitu Kitab Mustakhraj atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, dan selanjutnya meriwayatkan matan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri. Kitab Mustadrak menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau memiliki salah satu syarat dari keduanya. Produk yang dihasilkan pada masa itu yaitu Kitab Syarah, Kitab Mustakhraj, dan Kitab At-Taraf. Selanjutnya hadis abad ke-7 sampai sekarang atau disebut dengan fase modern. Masa ini adalah masa penyerahan, penghimpunan, dan petahrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Ulama pada fase ini yaitu Az-Zabi 748 Hijriah, Ibnu Syayid An-Nas 734 Hijriah, Ibnu Daqiq Al-Id Muhlatai 862 Hijriah, Al-Ashqalani 852 Hijriah, dan Ad-Dimistati 705 Hijriah. Produk yang dihasilkan pada fase ini yaitu 1. Kitab Hadis At-Tarhib. Yang kedua, Bulugh Al-Maram. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.